Salam sejahtera bagi kita semua dan umat Dharma. Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Kali ini, Hosea akan belajar bersama umat sedharma membahas Lundi. Wei Cheng Bian, Di 9 章. Dalam bab 9 berisi, 这夜勿以为言中立，不为入矣，对而胜其色，亦足以发，谓也不疑. Arti dari bab tersebut adalah Nabi Konfusius bersabda, sepanjang hari saya berbicara dengan Yen Hui. Dalam pembicaraan, ia tidak pernah membantah, seolah-olah seorang yang bodoh. Tetapi setelah ia mundur dari hadapanku dan saya selidiki perilaku dalam kehidupan pribadinya, ternyata ia memperlihatkan apa yang saya ajarkan kepadanya. Sesungguhnya ini menunjukkan Yen Hui tidak bodoh. Autobiografi dari murid Nabi Konfusius yang bernama Yen Hui. Bermarga Yen bernama Yen Hui. Nama julukan adalah Zhi Yan. Nama panggilan adalah Yen Yen. Ayahnya bernama Yen Yao. Ayahnya merupakan murid dari Nabi Konfusius juga. Dan Yen Hui umur 14 tahun berguru kepada Nabi Konfusius. Lahir pada tahun 523 sebelum Masehi sampai 490 sebelum Masehi. Pada usia yang sangat muda, meninggal dunia, yaitu sekitar pada usia 32 tahun. Kelebihan dari murid Nabi Konfusius bernama Yen Hui adalah paling senang belajar, sopan dan siap menerima teguran. Kalau melakukan kesalahan, ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nabi Konfusius menerangkan 1, ia dapat menjelaskan sampai 10. Nabi Konfusius melihat Yen Hui mengalami kemajuan dan selalu mengerahkan seluruh kemampuannya ketika belajar. Orang yang tidak menuntut pengakuan atas pertolongan kepada orang lain. Orang yang dapat terus mengamalkan kebajikan. Orang yang tidak menyombongkan kebajikan. Orang yang berbudaya. Ia puas dengan makanan sederhana serta air putih dan dapat hidup di rumah sederhana. Tak ada lagi yang dapat menanggung kondisi yang sedemikian rupa, tetapi ia bahkan dapat hidup bahagia tanpa membiarkan dirinya tergoyahkan. Dari keteguhannya, sungguh patut dikagumi kebajikannya. Satu-satunya murid yang dapat memperhatikan dengan seksama kalau Nabi Konfusius sedang berbicara. Hubungan Nabi Konfusius dan Yen Hui bagaikan seorang ayah dan anak. Nabi Konfusius sangat sedih ketika Yen Hui meninggal. Kesedihannya melebihi ketika anak Nabi Konfusius meninggal. Dapat menguasai diri dalam berbicara dan berperilaku dan tidak melanggar aturan.
Tidak lihat apapun yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Tidak dengar apapun yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Tidak katakan apapun yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Tidak lakukan apapun yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Salah satu murid yang memiliki kebajikan. Ada satu cerita yang ditulis dalam sejarah dan sangat terkenal antara Nabi Konfusius dan Yan Hui. Yan Hui adalah murid kesayangan Nabi Konfusius yang paling suka belajar. Pada suatu hari, ketika Yan Hui sedang berjalan-jalan, ia melihat satu toko kain yang sedang dikerumuni banyak orang. Ia mendekat dan mendapati pembeli dan penjual sedang berdebat. Pembeli berteriak, 3 kali 8 sama dengan 23. Kenapa kamu bilang 24? Yan Hui mendekati pembeli kain dan berkata, Tuan, 3 kali 8 sama dengan 24. Tidak usah diperdebatkan lagi. Pembeli kain tidak senang, lalu menunjuk hidung Yan Hui dan berkata, siapa meminta pendapatmu? Kalaupun mau meminta pendapat, mesti minta ke Konfusius. Benar atau salah, Konfusius yang berhak mengatakannya. Yan Hui berkata, baik, jika Konfusius bilang kamu salah bagaimana? Pembeli kain berkata, kalau Konfusius bilang saya salah, kepalaku aku potong untukmu. Kalau kamu salah bagaimana? Yan Hui berkata, kalau saya yang salah, jabatanku untukmu. Keduanya sepakat untuk bertaruh. Dan lalu pergi mencari Nabi Konfusius. Setelah Nabi Konfusius tahu duduk persoalannya, Nabi Konfusius berkata kepada Yan Hui sambil tertawa, 3 kali 8 sama dengan 23. Yan Hui, kamu kalah. Berikan jabatanmu kepada dia. Selamanya, Yan Hui tidak akan berdebat dengan gurunya. Ketika mendengar Nabi Konfusius berkata ia salah, ia diturunkan topinya lalu diberikan kepada pembeli kain. Orang itu mengambil topi Yan Hui dan berlalu dengan puas. Walaupun Yan Hui menerima penilaian Nabi Konfusius, tapi hatinya tidak sependapat. Dia merasa Nabi Konfusius sudah tua dan pikun, sehingga dia tidak mau lagi belajar darinya. Yan Hui meminta cuti dengan alasan keluarga. Nabi Konfusius tahu isi hati Yan Hui dan memberikan cuti kepadanya. Sebelum berangkat, Yan Hui berpamitan dan Konfusius memintanya cepat kembali setelah urusannya selesai dan memberi Yan Hui 2 nasihat sebelum dia pulang. Nabi Konfusius berkata, bila hujan lebat, janganlah berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan membunuh. Yan Hui menjawab, baiklah, terima kasih guru. Lalu berangkat pulang. Di dalam perjalanan, tiba-tiba angin kencang disertai petir. Kelihatannya sudah mau turun hujan lebat. Yan Hui ingin berlindung di bawah pohon, tapi tiba-tiba teringat nasihat dari gurunya. Dia pun meninggalkan pohon itu. Belum lama dia pergi, petir menyambar
pohon tersebut dan pohon tersebut pun hancur. Yan Hui terkejut. Ternyata nasihat gurunya terbukti. Terus, Yan Hui pun melanjutkan perjalanan. Tiba sampai di rumah, sudah larut malam, dan dia tidak ingin mengganggu orang di rumah. Dia pun membuka pintu. Sesampai di depan kamar, dia pun mendapati ada seseorang yang tidur di sisi ranjang istrinya. Dia pun sangat marah, dan dia pun mengeluarkan pedangnya. Dan pada saat ingin menghujamkan pedangnya, dia ingat lagi nasihat dari gurunya, jangan membunuh. Dia lalu menyalahkan lilin. Ternyata yang tidur di samping istrinya adalah adik dari istrinya. Pada keesokan harinya, Yan Hui kembali lagi kepada gurunya dan berlutut dan berkata, "Guru, bagaimana guru tahu apa yang akan terjadi?" Nabi Konfusius berkata, "Kemarin hari sangatlah panas. Diperkirakan akan turun hujan dan petir. Makanya guru mengingatkan kamu untuk tidak berlindung di bawah pohon. Kamu kemarin pergi dengan amarah dan membawa pedang. Maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh." Yan Hui berkata, "Guru, perkiraanmu hebat sekali." Nabi Konfusius berkata, "Aku tahu kamu minta cuti bukan karena urusan keluarga. Kamu tidak ingin belajar lagi dariku. Cobalah kamu pikir. Kemarin guru bilang 3 kali 8 sama dengan 23 adalah benar. Kamu kalah dan hanya kehilangan jabatanmu. Tapi jika guru bilang 3 kali 8 sama dengan 24 adalah benar, maka si pemberi kain yang kalah dan berarti dia akan kehilangan 1 nyawa. Menurutmu, jabatanmu lebih penting atau kehilangan 1 nyawa lebih penting?" Yan Hui sadar dan akan kesalahan dan berkata, "Guru, mementingkan yang lebih utama." Murid malah berpikir guru sudah tua dan pikun. Murid benar-benar malu. Sejak saat itu, kemanapun Nabi Konfusius pergi, Yan Hui selalu mengikutinya. Cerita ini mengingatkan kita, jika kita bertaruh dan memenangkan seluruh dunia, tapi kita kehilangan sesuatu yang lebih berharga atau yang bisa membuat kita terjerumus. Dengan kata lain, kita bertaruh memenangkan apa yang kita anggap benar, tapi malah kehilangan sesuatu yang lebih penting. Banyak hal ada kadar kepentingannya. Janganlah gara-gara bertaruh mati-matian untuk prinsip kebenaran itu, tapi akhirnya malah menyesal. Dan banyak hal sebetulnya tidak perlu dipertaruhkan. Mundur selangkah, malah akan mendapatkan kebaikan yang bagi kita semua. Hal yang harus diteladani dari Yan Hui: belajar seperti orang kelaparan dan kehausan. Orang miskin bisa mendapatkan kegembiraan, yaitu melalui belajar. Menunjukkan sikap rendah hati, tetapi tidak merendahkan diri walaupun miskin. Belajar bukan untuk mengejar jabatan. Demikian pembahasan Lunyi Wei Cheng Pian di 9 章 sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.